Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Kali ini saya bersama teman saya akan membahas mengenai hal-hal yang pernah ditanyakan kepada saya, cuman belum terjawab. Nah, kali ini saya bersama Mas Tamam. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Sudah siap saya beri pertanyaan nanti untuk jawabnya, siap Mas ya? Oh, kita jawab bersama-sama. Oh iya. Soalnya pertanyaan ini lumrah, cuman kadang-kadang orang itu salah paham kalau mengartikannya ini. Pertanyaan pertama, banyak orang yang mengetahui bahwasanya senyum itu ibadah. Apakah benar, Mas? Itu senyum itu ibadah? Apakah juga ada hadisnya gitu? Mungkin Bismillahirrahmanirrahim, sebelum saya jawab tentang senyum itu ibadah, ini mungkin bisa ditarik kesimpulan kepada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada sesama saudaramu itu dinilai sedekah. Dinilai sedekah. Lah, kenapa bisa terciptanya istilah senyum itu ibadah? Karena sedekah dengan ibadah adalah persamaan. Artinya sedekah itu daripada, termasuk daripada ibadah. Sedekah itu termasuk daripada ibadah. Jadi begitu. Intinya itu berasal daripada hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Soalnya mungkin gini Mas, kenapa kok itu sedekah? Nah itu karena mungkin membahagiakan gitu Mas ya. Oh iya. Cuma gini, membahagiakannya gitu, apakah untuk semua orang? Nah, ini perempuan laki-laki kita senyumi gitu saja boleh nggak ya? Pertama saya ingin menjelaskan tentang yang tadi. Apakah senyum itu ibadah? Apa benar? Bagaimana karakteristik ibadah daripada senyum? Orang itu kalau tidak punya apa-apa itu bisanya apa? Itu. Iya. Ya biasanya senyum doang. Iya. Jadi itu yang bisa menjadi kekuatan dia dan juga saudaranya. Mungkin ketika kita sedih ataupun teman kita sedih, kita ikut memotivasinya dengan apa? Dengan kekuatan yang kata-kata yang baik, atau dengan senyum yang lebar, senyum yang berseri-seri, itu membungakan dia, membahagiakan dia. Makanya kanjeng Nabi pernah dawuh juga, la tahqironna minal ma'rufi syai'an wa in taqo au wa in taqo akhaka wa itu tako akhoka fi wajhin tulik. Au kamakol. Nabi pernah berkata, janganlah meremehkan sedikit pun daripada kebaikan atau sedikit pun daripada kebajikan. Meskipun itu ketika engkau menemui saudaramu dengan kata fi wajhin tulik, dengan muka yang berseri-seri, itu kebaikan sekali. Ya. Itu lanjut yang tadi yang apakah semua senyum dari orang atau kepada orang itu tidak ada batasannya? Dalam hal ini kita Islam itu mengajarkan untuk menyambung. Jadi tidak boleh diputus ketika kita membahas tentang misalkan matan hadis tadi. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Laka shadaqah. Senyummu pada saudaramu. Jadi ketika saya senyum pada saudara, bukan saudari ya, bukan saudari, saudara. Makanya lafadznya akhika, bukan ukhti, ya, bukan ukhti. Kalau cowok ya sama cowok, kalau cewek ya sama cewek, gitu. Maksudnya senyumnya bukan cewek sama cewek. Oh ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu tabassamuka tadi ya. Iya. Kalau di peribahasa Indonesia itu kan senyum adalah ibadah. Iya. Nah, kan tetapi kalau di dalam hadis itu penjelasannya tidak ke sembarang orang. Iya. Artinya ya langkah untuk dia yang untuk kamu yang
laki-laki ya nggak? Bukan untuk kamu yang perempuan. Maksudnya senyum saya itu saya lontarkan kepada yang sesama laki-laki. Iya. Jadi kalau sesama perempuan kita harus hati-hati gitu. Iya. Jangan menebar senyum. Apalagi perempuan yang ke laki-laki. Iya, itu malah menggoda itu. Iya. Jadi masalah senyum tadi ya, itu permasalahan pertama sudah terjawab. Kemudian permasalahan kedua yaitu yang sudah lumrah kita kenal dengan ta'aruf. Ya, sebenarnya ta'aruf itu apa? Ta'aruf kan yang saya tahu ta'aruf itu kan kenalan. Iya. Tapi mungkin zaman milenial sekarang mengartikannya seperti pacaran. Mungkin maksudnya apa ini Mas ta'aruf? Ya mungkin ya perkenalan tuh. Perkenalan tuh. Ta'aruf itu perkenalan tuh. Perkenalan doang, dan perkenalan itu kalau dalam Islam ta'aruf itu bisa atau diperbolehkan jika memenuhi persyaratan. Ada syaratnya? Ada syaratnya, nggak mesti kita langsung gandeng cewek terus kita menganggap bahwa kita lagi ta'aruf. Itu penistaan agama. Iya. Nanti ada dasarnya. Satu, ketika kita cinta sama cewek itu caranya gimana agar supaya terhindar daripada fitnah-fitnah atau mendekati zina. Satu, kita harus mengutus mahram kita. Jelas itu cewek kan? Iya. Karena yang kita dekati itu cewek. Ya. Mungkin kan kita mendekati cowok. Iya. Ya, gila. Kita utus mahram kita untuk pergi menemui orang yang kita cintai. Terus suruh mengabarkan bagaimana wataknya, bagaimana wajahnya, bagaimana sikapnya, dan bagaimana nasab dan lain sebagainya. Terus dia kembali, mahram kita kembali, itu bibi kita, apa ibu kita terserah. Yang penting itu mahram perempuan kita. Terus dia menceritakan kepada kita, ya kabar itu ya kita terima. Itu cara satu. Cara kedua, jika itu memang fix bahwa sampean ingin memiliki dia seutuhnya, dia langsung datang ke rumahnya bersama dengan ibu bapak sampean. Dan itu pun juga pihak perempuan yang sama cintai itu hanya boleh menampakkan telapak tangan dan wajahnya. Gini pakai cadar? Enggak, ya enggak apa-apa. Itu ya. Itu hampir mirip dengan khitbah. Tapi kalau sekarang Mas ya, orang kalau ta'aruf itu mungkin perkenalannya batasnya itu pokok nggak ketemu. Tapi ya cuman lewat WA atau lewat Instagram atau lewat Facebook. Nah itu apa bisa dikatakan ta'aruf? Kalau nggak ketemu Mas. Kan kita nggak sampai ketemu, cuman kita berbincang-bincang di media sosial itu saja. Ya makanya apapun wasilahnya, apapun perantaranya, kalau itu digunakan untuk yang tidak bermanfaat atau ya yang tidak bermanfaat, sepele-sepele itu, remeh-temeh, receh-receh, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau memang misalkan teman kontakkan sama cewek, ya itu untuk jual beli atau untuk muamalah dan lain sebagainya, untuk tanya jawab, tanya tugas, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka modus lah ini yang nggak boleh Mas. Iya. Jadi gitu teman-teman, masalah ta'aruf itu ada 2 syaratnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tamam. Terus permasalahan ketiga sekarang. Iya. Permasalahan ketiga, saya pernah dengar Ustadz pernah bilang bahwasanya orang yang jomblo itu mati syahid. Itu apakah benar? Sebenarnya itu ada di dalam gini, itu ada hadisnya. Hadisnya itu beberapa ulama menyebutkan itu dhaif.
Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan itu maudhu', tapi kita tidak membahas tentang maudhu' atau dhaifnya. Pokoknya itu banyak yang mengatakan itu dhaif itu lemah. Dan hadis lemah itu boleh kalau untuk fadhail amal, boleh untuk tidak ibadah, fadhail amal, keutamaan ibadah. Dan begini, lafadznya ma'asyiko itu, ma'asyiko, wa katama, wa afa, thumma mata syahidan. Dari barang siapa yang rindu berat, asyiko itu rindu berat, rindu berat, tidak ketemu, menahan rindunya dan menyembunyikan di dalam hatinya, menjaganya agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan syariat. Tapi sampai dia mati, maka dia dikatakan mati syahid akhirat tentunya. Jadi barang siapa yang mau ingin mati syahid dan tidak perang, itu mencintai cewek dan dia ingin zina juga gak berani, ketemu juga takut ditolak dan lain sebagainya. Itu kita menyembunyikan cinta kita pendam dalam-dalam, terus kita jaga alat vital kita, maksudnya farji kita. Kita tidak zina dengan perempuan, kita tetap menjaga sholat dan lain sebagainya, tetap ibadah, tapi rindu itu semakin dalam sampai membuat kita mati. Itu mati syahid. Oh iya. Tapi Mas, kebanyakan kalau kayak gitu Mas, itu yang tidak mengungkapkan cinta, artinya kebanyakan itu perempuan. Iya. Kalau laki-laki ada cinta langsung diungkapkan. Loh, justru gini, kita kalau melihat di sejarah itu banyak sekali sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang perempuan itu malah satu saat ada sahabat Nabi yang ingin dilamar. Jadi sahabat perempuan tadi itu yang melamar. Oh. Itu yang ingin dinikah itu bilang. Iya. Seharusnya kan laki-laki. Tapi itu sahabat perempuan yang bilang. Tapi kata Nabi apa? Oh, itu enggak apa-apa. Karena li jamalihi, maksudnya untuk seorang laki-laki yang soleh itu diperebutkan itu wajar. Oh, gitu Mas. Jadi enggak merupakan aib bagi seorang perempuan untuk mengungkapkan cintanya. Iya. Tapi ya tentunya untuk mengungkapkan cintanya kayak tadi ada batasan yang ta'aruf tadi Mas. Iya, tapi kalau sekedar ngomong aku cinta padamu itu enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti kalau saya WA langsung saya cinta padamu enggak apa-apa. Iya, tapi langsung ditolak kamu. Jelas harus ditolak. Oh iya. Itu kan mendekatkan orang gila. Oh gitu. Soalnya belum kenal kok langsung. Iya. WA aku cinta padamu. Mengungkapkan cinta itu enggak apa-apa. Tapi ekspresi setelah mengungkapkan cinta, jika itu ekspresinya ke yang negatif, seperti mendekati zina dan pacaran dan sebagainya, itu tidak boleh. Tapi sekedar mengungkapkan cinta itu nggak apa-apa. Wong kita sering kok mengungkapkan cinta palsu ke Kanjeng Nabi, ya enggak? Pas Halul Qiyam, contohnya ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, dan kita punya pacar dan sebagainya juga di kehidupan nyata juga banyak gitu kan. Padahal kita pas Halul Qiyam ya Habibi ya Muhammad, tapi apa? Juga ada peribahasa kayak gini Mas. Laki-laki pinter milih, perempuan pinter nolak. Lah artinya kayak perempuan itu nggak ada suatu kesempatan untuk memilih. Dia itu nunggu saja, nunggu ada orderan, nunggu ada yang datang, baru dia antara menerima atau menolak gitu kan. Kalau di sekarang loh, tapi kalau sahabat Kanjeng Nabi kan seperti penjelasan sampean tadi kan, malah berani mengungkapkan ya kan. Iya, itu bukan makanya. Cuma mengungkapkannya kepada seseorang yang patut untuk diperebutkan, laki-laki yang soleh. Terima ganteng itu ya. Ya mungkin bisa diterapkan juga itu ya. Jadi bagi kalian yang
suka dengan seseorang yang tidak hanya ganteng wajahnya tapi ganteng hatinya, ganteng akhlaknya, itu nggak apa-apa kalian ungkapkan secara langsung meskipun dia nggak peka gitu mas ya. Iya mas ya. Ditolak itu urusan belakang. Oh iya gitu ya. Kalau ditolak kan enak, maksudnya enak tinggal cari lagi kan. Oh iya. Oh kok segitu gampangnya mas? Duh, cinta memang gampang. Kalau itu gampang. Nah, yang nggak gampang itu kita berbelit-belit tentang perasaan. Oh gitu, itu jauh lah nanti. Oh terbelit-belit mengenai kekurangan. Nggak jadilah. Ternyata dia itu gini. Iya. Ternyata dia kurang kaya. Iya. Ternyata dia dan lain-lain. Makanya itu menyebabkan nggak jadi mas. Iya. Pertanyaan ketiga. Sekarang keempat. Lanjut nggak mas? Iya lanjut. Pertanyaan keempat. Mengenai lagu Tatap belum tahu. Sudah tahu. Itu lagu apa itu mas? Soalnya kan katanya orang-orang itu katanya lagu Islami. Ya tetap. Itu terjemahan juga banyak. Itu terjemahannya itu bahasa cewek galau itu bahasa Lebanon. Oh bahasa Lebanon. Itu bahasa Lebanon dari Nancy Ajrom. Nancy Ajrom. Yang nyanyi itu. Masih untung Nisa Sabian itu menyanyikan dengan busana yang bagus. Coba lihat di YouTube video klip aslinya. Yang Nancy Ajrom. Iya, yang tap. Wow, itu tari perut coba. Itu kalau di Indonesia itu geger banget. Ya masih untung Nisa Sabian nyanyikan dengan jilbab. Ya biasalah. Cuma ya nggak pas doang pas itu di acara si Ramadan atau apalah itu. Tapi yang jelas perlu diketahui nih mas, ya. Teman-teman bahwasanya yang jelas lagu yang Tatap itu bukan lagu yang Islami ya artinya. Ya biasa lagu galau ya, lagu remaja, lagu galau, cewek yang ditolak ya mas ya. Cewek yang ditolak oleh yang galau gitulah. Yang galau. Terjemahnya juga banyak itu. Kebanyakan orang-orang kan memang lihat bungkusnya doang, lihat Nisa Sabian pakai seragam busana muslim dan lain sebagainya, kemudian nyanyi pakai lagu-lagu Arab, kemudian dikatakan bahwasanya oh ini ternyata lagu Islami. Itu jangan dilihat bungkusnya doang lah, sampai coba teliti dulu di YouTube ya Tap. Nah itu sampai lihat video aslinya beliau gimana yang nyanyi itu dalam rangka apa. Bukan orang Islam itu. Bukan orang Islam juga mas yang nyanyi. Bukan orang Islam. Oh. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita juga mendengarkan Metallica, kita juga mendengarkan Queen. Iya. Saya penggemar Queen. Saya penggemar Scorpion. Iya. Yang penting itu musik itu kekuatan. Makanya siapa itu bilang, filosof Jerman pernah bilang sesuatu orang itu sudah salah jika tidak mendengarkan musik. Sesuatu yang merupakan kesalahan itu tidak mendengarkan musik. Jadi musik itu sudah mendarah daging. Orang itu terpacu banget kalau ada musik. Itu menjadi penyemangat, menjadi yang iya. Soalnya kadang di film-film hidayah itu kalau nggak ada instrumen musik, itu nggak ada terenyuh-terenyuhnya. Di bioskop pun juga gitu. Jadi ya mungkin yang menghukumi musik haram itu ya mungkin agak diolah lagi lah mas. Kadang musik juga mengantar kita ke hidayah gitu. Iya, musik kan ada dua, yaitu yang mengantarkan kepada kefasikan, dangdut dan lain sebagainya. Bukan dangdutnya, tapi yang lagu dan lain sebagainya. Oh, yang nyanyi. Kadang gak ngerti apa nih, gak ngerti, tapi joget aja gitu. Itu yang momen. Nggak ada aura positifnya. Tapi kalau yang jogetnya sekedar biasa, terus lagunya juga jatuh, sholawatan dan dia bagus banget. Meskipun nggak tahu artinya tapi kita bisa terenyuh. Jadi yang penting jogetnya itu berirama. Maksudnya berirama itu ada loh. Filsuf sufi yang mengantarkan dia kepada Tuhan, yang berjalan kepada Tuhan lewat tarian. Makanya tari sufi itu ya. Yang muter-muter ya. Itu berirama, ada ilmunya itu. Tapi kalau yang joget-joget gak jelas itu kan menikmati anunya, bukan menikmati yang membuat lagu. Itu enggak mas, menikmati inti dari sebuah lagu itu tadi. Iya, cuma inti dari lagu. Misalkan lagu cinta, ya inti dari cinta itu kan bukan
maksudnya perasaan dia kan. Iya. Masalah putus dengan cewek dan itu cuma perkara sepele. Tapi kalau yang tari-tari sufi itu mengajarkan bahwa siapa yang mengetuk gendang ini. Dan gendang itu buatan siapa? Buatan siapa? Itu lelap di dalam tarian. Itu asik banget itu. Mabuk cipta ya sebenarnya itu. Kudroh Allah itu mengetuk gendang. Siapa yang biola tanpa apa jika tidak digesek? Bisakah dikatakan detik biola jika tidak digesek? Siapa yang menggesek? Itu bermacam-macam irama menjadi satu dengan tarian. Tapi memang kebaikan itu memang nggak bisa ditakar dari mana datangnya. Yeah. Lihat saja kemarin itu Didi Kempot sebelum meninggal, dia mengadakan konser amal. Ya meskipun toh ambiarisme itu kan menikmati lagunya dan lain sebagainya, dan kadang-kadang dibuat DJ oleh orang yang mengcover, dibuat lagu-lagu yang nggak jelas. Tapi kan dari situ kemudian menimbulkan panjang tangan lah mencuri. Menimbulkan apa ya? Gampang memberi. Artinya kan kebaikan kan, ya meskipun kan dihasilkan dari hal-hal yang kayak gitu kan, kebaikan tetap bisa di kemana-mana, bisa muncul dari mana-mana. Kayak lagu Aisyah, orang yang nggak tahu, meskipun liriknya kayak gitu, orang mengetahui, oh ternyata Aisyah itu gini. Bagus. Ya mungkin ada baiknya juga. Iya. Ya kan? Dilanjut Mas ya. Pertanyaan yang ke 1, 2 tadi sudah 5, yang kelima sekarang mengenai ini juga permasalahan orang banyak. Jomblo itu baik nggak? Jomblo itu baik jika dia itu tetap menjaga kejombloannya. Maksudnya tetap menjaga apa yang menjadi masa depannya, tidak berbuat zina dan lain sebagainya, ibadah ya tambah serempeng itu. Ya, makanya di ada ulama yang mengarang kitab namanya ulamaul uzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Itu ulama-ulama yang lebih memilih jomblo daripada nikah. Banyak itu. Nama pengarangnya Abdul Fattah Abu Ghoda, Syekh Abdul Fattah Abu Ghoda. Ulama besar itu yang mengarang itu. Ulamaul uzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang lebih memilih jomblo daripada nikah. Itu karena lebih memilih apa? Lebih memilih ilmu, lebih memilih ilmu daripada nikah. Alladzina atharul ilma ala zawaj. Lebih memilih ilmu daripada nikah. Salah satunya itu banyak tokoh-tokoh besar. Siapa? Imam Nawawi itu punya kitab banyak. Mazhab Syafi'i yang paling banyak dipakai. Iya itu. Imam Nawawi punya kitab salah satunya yang terbesar itu Majmu' Syarhul Muhadzab 28 jilid. Itu jomblo. Al-Qur'an itu jomblo. Mengarang kitab 28. Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Tabari yang mengarang apa tafsir, Imam Tafsir At-Tabari. Itu sehari beliau itu menulis 14 lembar sehari. Itu jomblo juga. Imam Ibnu Taimiyah itu juga jomblo. Siapa lagi? Ibnu Anbari, ulama ahli nahwu, juga jomblo. Apa? Kitabnya tadi namanya apa? Ulamaul uzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Jadi lebih mengutamakan ilmu daripada nikah. Terus ada ini Mas, cerita ini Mas, bahwasanya beliau itu sering sekali ngarang buku dan lain sebagainya. Istrinya cemburu Mas. Oh iya. Ada nggak? Istrinya cemburu, kitab karangannya ini dibakar. Iya. Dan istrinya dicerai. Itu siapa itu Mas? Imam Sibawi. Masya Allah, sampai gitunya. Iya. Itu di dalam kitab Sibaweh Imam Nuhat atau Sibaweh Imam Nahwi itu ada jelaskan biografinya beliau, bagaimana beliau mencintai ilmu, bagaimana beliau memilih istri yang istrinya itu harus mendukung ilmu dan dia beliau. Ya percuma kita memiliki istri yang tidak suka ilmu, nggak mendukung kita. Itu percuma. Buat apa itu? Jadi jomblo itu boleh. Terbuktinya juga banyak ulama yang jomblo gitu. Bahkan hadis-hadis yang mendiskreditkan kejombloan itu rata-rata.
Makanya kan terkenal sirorukum uzabukum wa aradilu ammatikum uzabukum. Ada hadis mengatakan gini, seburuk-buruk kalian adalah yang jomblo dan sehina-hina mayat kalian adalah yang mati dalam keadaan jomblo. Sehina-hina mati kalian adalah mati dalam keadaan jomblo. Itu hadis maudhu itu. Hadis maudhu. Tapi itu banyak di kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan pernikahan. Itu hadis maudhu. Itu ya sakno lah ngono. Wis Kasihan. Kasihan banget itu. Tapi kalau jomblo kayak kasar gitu Mas. Ada nggak bahasa selain jomblo itu? Ya bujangan tadi. Bujangan. Soalnya Hanya jomblo gitu. kan Lawan kasar gitu. Lawan kata dari jomblo itu apa? Nggak ada. Ya menikah. Oh yang menikah. Ya menikah, bukan pacaran. Bukan pacaran. Ini yang ini penting, teman-teman. Lawan kata dari jomblo itu bukan pacaran, menikah, tapi bukan nikah. pacaran. Oke, menikah ya. bukan Jadi jomblo pacaran. itu bukan aib. Jadi kalau orang yang masih pacaran, sebenarnya itu jomblo dia masih. Jomblo. Dalam kata jomblo kan di KTP. Di KTP kan Masih statusnya Nah, sebagai bujangan. belum menikah. Menikah atau Nah, sudah menikah. gitu teman-teman. Jadi janganlah membanggakan kalian yang sudah berpacaran ya. Karena status kalian yang pacaran sekarang itu sebenarnya masih jomblo karena belum pasti menikah. Dan tidak baik juga. Tidak baik juga karena Tidak pacaran. baik juga. Ya. Apa yang ini Dibanggakan. termasuk pembelaan bagi kalian yang jomblo-jomblo ya. Makanya tapi kita membela jomblo yang tidak malas-malasan, yang cinta dengan Yang ilmu. semangat ya, Mas. Contoh Tan Malaka Nah, Tan Malaka mengarang buku apa itu, buku banyak sekali. Itu jomblo? Itu jomblo. oh baru tahu saya Mas. Makanya jomblo itu yang revolusioner, yang apa visabilillah itu tadi apa produktif banget, bukan malas-malasan ngegame mulu. Game Itu jomblo Mas, apa? jomblo game goblok Nggak pinter apa sih? oh ya nggak pinter Nggak terlalu pinter. kasar kalau goblok nggak pinter bantah wong tua nah, Itu apa? dan lain sebagainya itu Nggak ada manfaatnya. nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kalian jomblo Contohlah mereka itu nah, ulama-ulama. contohlah mereka mempunyai karangan yang luar biasa, mempunyai jiwa semangat yang luar biasa kayak Tan Malaka dan lain sebagainya. Terima kasih Mas, mungkin itu saja ya, mungkin banyak yang sudah kami dapat dari mulai senyum itu ibadah, jomblo itu baik apa buruk, mengenai ta'aruf dan lagu ya tap-tap dan lain sebagainya tadi. Semoga kalian bisa ngambil manfaatnya, hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.